Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Yayu. Ada yang sudah kenal belum tentang Bu Yayu? Nama saya Bu Yayu Rahayu, bisa kalian panggil dengan Bu Yayu. Saya pengajar kelas 12. Bab pertama kali ini kita akan membahas tentang peluang. Apa itu peluang? Pasti kalian sudah pernah mendengar tentang kata peluang. Misalnya, hari ini apakah turun hujan ya? Seperti itu. Lah, kejadian ini iya atau tidak itu disebut dengan peluang. Contoh lagi, misalnya seorang pengusaha pada musim menjelang Lebaran, dia akan membuat kue kering, akan menjual kue kering. Nah, di situ peluangnya apakah dagangan saya itu laris atau tidak? Pertanyaan laris atau tidaknya itu adalah sebuah peluang. Peluang di sini harus ada dengan percobaan. Di sini peluang. Peluang di sini. Peluang di sini mati. Bisa dinyatakan iya atau tidak itu harus dengan percobaan. Di sini. Apa itu percobaan? Suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Ya, seperti tadi, contoh dari Bu Yayu tadi, seorang pengusaha itu akan membuat kue kering pada waktu menjelang Idul Fitri. Apakah dagangannya itu akan laris atau tidak? Itu harus dengan percobaan. Percobaannya dia membuat, kemudian menjual, apakah laris? Kalau laris berarti dia berhasil. Jadi jawabannya iya. Tapi kalau tidak berhasil, itu berarti gagal, seperti itu. Oke. Di sini, peluang di sini mempunyai ruang sampel. Ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Ruang sampel itu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Di sini, semisal di sini saya akan membuat suatu percobaan. Sebuah dadu akan saya lemparkan. Sebuah dadu saya akan lemparkan 1 kali. Apa yang muncul pada pelemparan dadu tersebut? Dadu di sini kan mempunyai berapa mata? 6 mata dadu. Mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti di sini ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Kemudian peluang di situ dia mempunyai titik sampel. Titik sampel itu sendiri apa? Titik sampel di sini adalah anggota dari ruang sampel. Di sini. Untuk ruang sampel kita simbolkan dengan kurung kurawal di sini. Ada kurung kurawal. Ini namanya kurung kurawal. Kalau anggota dari ruang sampel di sini hanya disebutkan saja anggotanya, berarti titik sampelnya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berapa titik sampelnya? N itu adalah menyimpulkan total dari titik sampel. Berarti NS-nya di sini berapa, Nak? Ada 6. Dari sini ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, nanti kita buka forum pertanyaan di e-learning. Oke. Suatu percobaan tadi itu akan menimbulkan kejadian. Di sini. Kejadian di sini akan bernilai 0 sampai dengan 1. Kenapa kok 0? Karena di sini tidak mungkin terjadi atau mustahil. Kenapa 1? Ini mungkin terjadi.
disebut pasti. Di sini ada kejadian pasti dan ada kejadian mustahil. Di sini. Apa kejadian mustahil? Adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi atau bernilai 0. Apa itu kejadian pasti? Kejadian yang mungkin terjadi. Semisal kejadian mustahil, ayam beranak, kan tidak mungkin terjadi. Pasti hasilnya adalah 0. Di sini berarti peluang 0. Kemudian kejadian pasti, semisal Surabaya berada di Jawa Timur, itu pasti kejadian pasti atau bernilai benar, bernilai 1. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Mungkin ada yang belum paham. Nanti kita lanjutkan ke forum pertanyaan di e-learning. Oke? Di sini Bu Yayu akan menjelaskan tentang peluang di sini. PA di situ adalah peluang kejadian A. Di sini ada NA. NA itu adalah jumlah dari banyak kejadian A. Kemudian yang NS itu adalah banyak percobaan. Di sini Bu Yayu ada soal. Contoh soal yang pertama di sini. Peluang kejadian A di situ kita lambangkan PA itu adalah peluang kejadian A sama dengan NA per NS. NA itu apa sih Bu Yayu? NA itu adalah jumlah dari kejadian A tersebut, percobaannya. Kemudian NS itu adalah banyaknya semua percobaan. Masih bingung? Ya, ini saya kasih contoh soal ya nak ya. Untuk yang pertama di sini nak. Pada pelemparan satu dadu, berapa peluang munculnya angka 1 di sini nak? Tadi sudah saya jelaskan tentang ruang sampel ya nak ya. Untuk pelemparan satu dadu, ruang sampelnya itu kan dia munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti di situ ruang sampelnya ada 6 di sini. Berarti di sini NS-nya itu kan berarti 6. Dari mana? Dari ruang sampel. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini muncul pertanyaan, berapa peluang munculnya angka 1 pada satu dadu? Angka 1 pada satu dadu ada berapa? Hayo. Ya, di sini ada 1 saja. Berarti di sini NA-nya itu adalah sama dengan 1. Kita kembalikan dengan peluang kejadian A, PA. PA itu adalah NA per NS. PA-nya jadi berapa peluang kejadian ini? 1 per 6. Satunya dari kejadian A itu dan 6-nya itu adalah jumlah dari ruang sampel. Oke, dari satu contoh ini ada yang ditanyakan apa tidak? Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh kedua. Di sini nak. Pada pelemparan dadu, masih berhubungan dengan dadu ya Nina ya. Pada pelemparan dadu, berapa peluang munculnya angka prima di sini? Pelemparan dadu. Pelemparan dadu tadi ruang sampelnya ada 6. Berarti di sini NS-nya ada 6 ya nak ya. NS-nya ada 6. Kemudian peluang munculnya angka prima. Berarti kejadian A di sini munculnya angka prima. Angka prima itu adalah angka yang mempunyai 2 faktor. Ya. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini nak, mana yang disebut angka prima? Angka prima itu adalah angka yang mempunyai 2 faktor, yaitu 2, 3, dan 5. Berarti totalnya ada berapa nak? 3. 3-nya ruang sampelnya adalah 2, 3, dan 5. Pertanyaannya, peluangnya berapa sih
Peluangnya jawabannya adalah 3/6. 3/6 ini bisa kalian sederhanakan menjadi 1/2. Sudah pahamkah anak-anak? Saya lanjutkan ke soal yang ketiga. Kita lanjutkan ke nomor 3 ya nak ya. Contoh soal yang nomor 3. Contoh soal nomor 3 di sini adalah pada pelemparan sebuah koin. Kalian tahu sebuah koin logam di situ itu kan ada muncul angka, misalnya angka 1000, mata uang 1000, angkanya itu kan munculnya 1000. Kemudian yang baliknya itu adalah gambar Garuda. Kita simpulkan untuk sebuah koin itu akan muncul angka dan gambar. Seperti itu nak. Bisa dipraktekkan di rumah ya nak ya. Pada pelemparan sebuah koin, berapa peluang munculnya gambar di sini nak? Oke. Pada pelemparan sebuah koin di sini nak. Koin di sini kalian tahu mata, misalnya aja ya mata uang koin 1000 di sini. Di sini dua sisi mata koin, yang di sini angka 1000 dan di sini adalah gambar Garuda. Oke, jadi pertanyaan gue yuk, sebutkan ruang sampel untuk sebuah koin tersebut. Paham apa tidak di sini? Ya, ruang sampelnya di sini, ruang sampel di sini adalah angka dan gambar. Angka dan gambar. Berarti NS-nya itu adalah 2. NS-nya, jumlah semua dari ruang sampel di sini adalah 2. Pertanyaan Bu Yayu di sini. Berapa peluang munculnya gambar? Berarti di sini percobaan kejadiannya itu adalah munculnya gambar. Kalau saya lempar seperti ini, munculnya gambar. Kira-kira gambar itu ada berapa sih pada satu mata koin? Iya, jawabannya adalah 1. Jadi peluangnya berapa nak? 1/2. Satunya dari sini, 2-nya dari sini. Paham anak-anak? Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Soal yang nomor 4. Di sini nak. Sebentar. Oke, nomor 4. Pada satu set kartu remi, berapa peluang munculnya kartu as? Ya, kartu remi pasti kalian tahu ya, pernah main kartu remi kan ya. Kartu remi itu kira-kira ada berapa ya nak ya, totalnya semuanya nak? Oke, kita preteli dulu ya nak ya. Satu set kartu satu set kartu remi di sini. Kartu remi itu ada berapa gambar sih? Ada 4 gambar. Oke. Ada 4 gambar. Di sini ada hati. Heart ya, heart. Kemudian ada wajib. Oke. Yang ini yang merah ya, nak ya? Ini. Oke, ini saya bukan guru seni budaya ya, jadi gambarnya jelek. Di sini hati, wajib, kemudian keriting. Keriting itu kayak gini tuh loh nak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada yang waru. Ini ya kayak gini. Misalnya ya, ini kan merah ya nak ya. Ini warna merah, ini warna hitam. Oke. Bisa kalian bayangkan ya. Atau kalau di rumah punya kartu remi, kita bisa cek di rumah ya, sama cek di rumah. Untuk hati, wajib, keriting, dan waru, di sini ada 4 gambar, ya kan? 4 gambar. Kemudian setiap gambarnya itu dia mempunyai angka yang paling kecil, angka berapa? Angka 2. Paling kecil pada kartu remi itu angka 2. 2 sampai dengan 10. Ini yang angka. Angka dari 2 sampai 10 itu berarti ada 9 kartu. 9 kartu. Kemudian ada lagi yang gambarnya kaki.
I sama J, ya. King, Queen, sama J. Itu ada 3 kartu. Kemudian lagi ada kartu as. Setiap gambar di sini mempunyai 1 kartu as. Oke, jadi total setiap gambar di sini adalah 9, 3, dan 1 kita jumlahkan, hasilnya adalah 13 kartu setiap gambarnya. Karena dalam satu set kartu remi itu ada 4 gambar, berarti 13 kali 4 menjadi 52 kartu. Berarti di sini kartu remi NS-nya menjadi berapa, Nak? 52. Iya. Kemudian kita muncul pertanyaan, berapa sih peluang munculnya kartu as? Iya, kartu as pada satu set kartu remi. Kartu as kan masing-masing setiap gambar ada 1. Di sini ada 4 gambar. Berarti kartu asnya berapa? Oke. Sini NA-nya berarti 4. Berarti peluang kejadian A-nya berapa, Nak? Bisa dijawab? 4/52. Oke, pinter, Nak. 4/52 di sini, Nak, bisa disederhanakan menjadi berapa? 1/13. Oke, matematika itu mudah kan? Iya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Contoh soal yang nomor 5. Contoh soal yang nomor 5 ya, Nak, ya. Di sini Biayu punya contoh soal di sini. Ini kejadian sehari-hari ya, Nak, ya. Sepasang suami istri ingin mempunyai seorang anak, ya kan? Kemudian berapa peluang sepasang suami istri itu ingin mempunyai anak perempuan, ya? Seorang suami istri, nah, sepasang suami istri itu ingin mempunyai anak pertama di situ. Peluang kejadiannya untuk mempunyai anak perempuan itu berapa? Setiap kelahiran itu kan mungkin terjadi, kalau enggak lahir anak laki-laki atau lahir anak perempuan di situ. Berarti ruang sampelnya adalah laki-laki dan perempuan. NS-nya berapa? Ayo. Ya, NS-nya adalah 2. Oke. Kita pasang dulu ya, Nak, ya. Oke. Mempunyai anak perempuan, pengen punya anak perempuan. Di sini ruang sampelnya pengen punya anak. Lahir itu kalau nggak laki-laki, yo perempuan, gitu kan, Nak, ya. Berarti NS-nya Nak Pirana ada berapa? 2. Oke. Dia ingin mempunyai anak perempuan, berarti di antara 2 kemungkinan ini, yang namanya perempuan ada berapa? 1 aja kan, ya? Berarti NA-nya ada 1. Jadi peluang kejadiannya berapa? 1/2. Bisa dipahami kan ya, Anak, ya? Oke. Dari sini matematika itu mudah atau tidak? Ayo. Kalau dikasih soal mudah atau tidak? Jangan bilang kalau matematika itu mudah, mudah-mudahan bisa dikerjakan, gitu ya, Nak, ya. Selanjutnya saya akan terangkan tentang frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan di sini FRA, frekuensi harapan A itu sama dengan peluang kejadian A dikalikan banyak lemparan di situ. N di sini adalah banyaknya lemparan atau banyaknya percobaan di situ, Nak. Sini. Masih, Bu? Masih belum paham? Oke, saya pahamkan dulu ya, Nak, ya. Saya kasih contoh soal di sini, Nak. Oke, di sini. Sebentar. Oke, contoh soalnya di sini. Pada pelemparan sebuah dadu, munculnya angka 3. Jika pelemparannya dilakukan 100 kali, tadi kan contoh soalnya cuma 1 kali pelemparan saja. Nah, di sini 100 kali. Tidak hanya 1 kali saja, tapi 100 kali. Ini saya contohkan di sini. Berapa frekuensi harapannya di sini? Kita tentukan dulu peluang kejadian A-nya dulu. PA-nya berapa di situ, Nah? Oke.
sebuah dadu, berarti NS-nya berapa tadi? 6. Benar. Kemudian, peluang munculnya angka 3 pada sebuah dadu, nak. Angka 3-nya ada berapa? Ada 1 saja di situ. Berarti PA-nya adalah 1/6. Karena PA itu ada apa? NA/NS. Kemudian di sini contoh soalnya pada pelemparannya itu adalah 100 kali. Berarti N-nya di sini adalah 100 kali, nak. 100 kali di situ, nak. Berarti PA-nya, frekuensi harapannya 1/6 kalikan dengan 100 kali. Oke, 100/6 di sini. Kalau saya kasih contoh lagi, berapa peluang frekuensi harapan jika peluangnya itu munculnya mata dadu 5 dan pelemparannya 30 kali. Frekuensi harapannya berapa di situ, nah? Berarti kita tentukan PA-nya dulu. Satu dadu yang mata dadunya 5 itu hanya 1 saja. NS-nya adalah 6. Frekuensi harapannya berarti berapa, nak? 1/6 kalikan dengan lemparannya itu tadi 30. Berarti 1/6 kalikan dengan 30. Coret-coret mencret ya, nak, ya. Bisa ini 30 dibagi 6 sama dengan 5. Berarti adalah 5 frekuensi harapannya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan apa tidak? Ya, kalau ada pertanyaan kita buka forum pertanyaan di e-learning. Oke, saya bantu jawab di situ ya, nak, ya. Oke, untuk hari ini pelajarannya sampai di sini dulu. Kita lanjut besok. Oke, tentang peluang, masih dalam peluang juga. Kita akan mempelajari tentang permutasi, kombinasi, dan kaidah pencacahan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat pelajaran untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.